Jumpa lagi dengan saya para sahabat sekalian di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabat sekalian, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat salib tahu. Para sahabatku sekalian, barangkali di tempat kita yang daerah pengembalaan kita itu digembalai oleh para Fransiskan, demikian juga di sana barangkali kita pernah bertemu dengan para suster Fransiskanes atau pengikut Santo Fransiskus. Mungkin salib tahu ini sudah biasa kita lihat, karena salib tahu ini akan dikalungkan di leher mereka. Dan juga sekarang saya perhatikan banyak kaum awam yang sudah menggunakan kalung salib ini, yakni salib tahu. Para sahabatku sekalian, untuk lebih jelasnya tentang salib tahu ini, mari ikuti ulasan berikut ini. Tahu adalah huruf ke-19 dalam bahasa Yunani. Kemudian huruf terakhir dalam bahasa Ibrani. Dan sangat mirip dengan huruf T yang kita kenal. Dikisahkan bahwa Santo Fransiskus Assisi bukanlah seorang yang mahir perihal tulis-menulis. Biasanya dia mendiktekan kepada saudara Leo. Lalu sebagai tanda tangan dia menggambarkan salib dalam bentuk T. Jadi siapakah saudara Leo ini? Saudara Leo ini adalah orang dekat dari Santo Fransiskus Assisi. Karena Santo Fransiskus Assisi ini tidak mahir atau tidak pandai dalam tulis-menulis, maka ketika dia ingin menuliskan sesuatu, dia selalu meminta kepada saudara Leo ini untuk menuliskan apa yang diharapkannya. Menurut Ina Jane Ray, pada salah satu perjalanannya ke Roma untuk berbicara dengan Paus Innocentius yang ketiga perihal ordonya, Fransiskus masuk ke dalam gereja Yohanes Lateran untuk menghadiri misa kudus. Fransiskus mendengar bacaan ayat-ayat kitab suci berikut yang dikutip dari kitab Nabi Hesekiel bab 9 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Bunyinya demikian. Firman Tuhan kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutlah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang, dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku." Para sahabatku sekalian, tergerak oleh visi sang Nabi Yesekiel mengenai tanda huruf T pada dahi orang-orang, Fransiskus lalu mempermaklumkan bahwa huruf T ini akan menjadi tanda para saudara Dina, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kemudian kita lihat sedikit mengenai Konsili Lateran keempat dan dampaknya. Tentu ini punya relasi atau hubungan juga dengan salib tahu ini. Para sahabat sekalian, Paus Innocentius yang ketiga menggunakan ayat-ayat kitab suci di atas sebagai tema homili pembukaan Konsili Lateran keempat pada tanggal 11 November 1215. Dalam kesempatan itu, Sri Paus mengaitkan ayat di atas dengan profanisasi. Dengan demikian, tahu menjadi sebuah lambang dari konsili untuk pembaharuan spiritual di dalam gereja. Ada penulis-penulis yang berpendapat bahwa konsili inilah yang membuat Fransiskus menjadi sadar
bahwa dia mempunyai sebuah peran yang harus dimainkan dalam pembaharuan gereja. Karena sejak saat itu dia pun mulai dan untuk seterusnya menggunakan tahu. Sri Paus berkata, tahu mempunyai bentuk yang tepat sama dengan salib Tuhan di Kalvari. Hanya mereka yang ditandai dengan tanda ini yang akan memperoleh belas kasihan. Mereka yang telah membuat malu kedagingan mereka dan menyerupakan hidup mereka dengan hidup juru selamat yang tersalib. Para sahabatku sekalian, memang sejak saat itu salib tahu dengan cara bagaimanapun tidak dapat lagi dipisahkan dari Bapak Serafik ini. Inilah sebutan atau istilah lain bagi Santo Fransiskus dari Asisi. Fransiskus menggunakan tahu ini sebagai tanda tangannya, menggambarkannya di pintunya, dan menggambarkannya pada tulisannya. Fransiskus selalu memiliki rasa hormat yang tinggi dan afeksi atas tanda khusus ini, yakni tahu, dan dia seringkali memujinya. Dia membuat tanda salib tahu ini sebelum dia memulai sesuatu. Dia pun menandatangani surat-surat dengan tanda salib tahu ini. Ini sangat menarik para sahabatku sekalian, dan ini sungguh sangat melekat dengan Santo Fransiskus dari Asisi. Para sahabatku sekalian, konon ada seorang pencipta lagu tersohor sehingga dia dijuluki Raja Lagu. Orang ini melihat Fransiskus yang sedang berkhotbah di biara dekat San Severino, ditandai oleh dua pedang amat berkilau-kilauan yang lintang melintang dalam bentuk salib. Pedang yang satu tegak dari kepala sampai ke kaki, dan yang lain memalang di atas dada dari tangan sampai ke tangan. Ia belum mengenal wajah Fransiskus, namun ia segera mengenalinya. Karena kekuatan kata-kata Fransiskus, orang ini kemudian bertobat, seakan-akan tertembus pedang rohani yang keluar dari mulut Fransiskus. Kemudian ia bergabung dengan Fransiskus dan menjadi seorang saudara Dina dan memakai nama Pacificus. Ia menjadi semakin kudus dan kemudian menjadi minister provinsial pertama untuk negeri Prancis. Sebelum ia menjadi minister provinsial di Prancis, ia melihat berulang-ulang tahu besar pada dahi Fransiskus. Aneka macam warna tahu itu memperelok wajah Fransiskus dengan keindahan yang ajaib. Ini kisah-kisah yang menarik para sahabat yang mendukung penggunaan tahu dalam ordo saudara-saudara Dina atau para Fransiskan, dan khususnya melekat dalam diri Santo Fransiskus dari Asisi. Para sahabat sekalian, tahu ini sebagai lambang hidup pertobatan. Bagi para pengikut jejak Kristus seturut teladan Santo Fransiskus dari Asisi. Jadi secara singkat mau dikatakan bahwa tahu ini adalah simbol pertobatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan para sahabatku sekalian dimanapun berada. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.